Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahar khilbatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan taufik, rahmat serta hidayah, inayah, iman dan Islam, sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam masjid yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti imtisalul awamirillah wa jatinabu nawahi. Takwa dalam arti kata kita menjalankan segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangannya. Faqad fazal muttaqun. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khotib pada hari ini adalah mencintai Allah, melaksanakan dengan hak-haknya. Ini temanya ini memang dari manajemen untuk menyampaikan sesuai silabus dari MTTG di seluruh Telkom. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita sama-sama telah mendengar bahwa seharusnya yang menyampaikan khotib ada ustadz yang biasa hadir karena berhalangan. Dengan qudratullah, dengan izin Allah, saya berdiri di sini untuk menggantikan khotib tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tema ini adalah kita mencintai Allah, mendahului hak-haknya. Sekarang kita melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 sudah hampir 1 tahun, lebih tepatnya sudah 11 bulan. Setelah COVID belum berakhir, kita lihat di seluruh Indonesia, saudara-saudara kita ada yang terkena gempa, ada yang banjir, longsor, dan yang lebih memprihatinkan lagi, tokoh-tokoh agama di dalam terjadinya COVID ini sudah setahun. COVID ini hampir setahun, itu sudah 300 para ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling berkesan adalah Syekh Ali Jabir. Sehari kemudian ada ulama habaib yang dekat di tempat tinggalnya itu, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan bencana yang terjadi di Indonesia ini, adalah merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih mencintai Allah. Bagaimana kita harus mencintai Allah? Kita kembali kepada Al-Quran. Kalau kita melihat segala macam musibah yang terjadi, kita melihat di Quran. Kita mendengar kisah
dari yang namanya Nabi Allah Ayyub, diberikan musibah oleh Allah pada dirinya. Berapa lama dia dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu selama 18 tahun diberikan penyakit oleh Allah, dihilangkan harta bendanya, dihilangkan keluarganya. 18 tahun diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada kisah ini. Mengapa Nabi Allah Ayyub sampai 18 tahun dia begitu ikhlas dan ridho kepada Allah? Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Wazkur abdana Ayyub. Ingatlah hamba Allah yang bernama Ayyub. Dia berdoa kepada Allah. Dia bermunajat kepada Allah tentang sakitnya yang sampai 18 tahun. Ini doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama dia sakit, dia dengar oleh Allah. Apa perintah Allah dengan Nabi Allah Ayyub itu? Urkud birijlaik. Ini perintah Allah. Ya Ayyub, hentakkan kakimu. Ini perintah Allah. Hentakkan kakimu. Hadza mughtasilun barid. Dan ini adalah air yang sejuk untuk kau mandi. Jadi setelah dihentakkan kakinya, keluarlah air di sana. Hadza mughtasilun barid. Ini adalah air yang sejuk buat kau mandi. Jadi Nabi Allah Ayyub disuruh mandi. Hentakkan kakinya, gerakkan kakinya, suruh mandi. Wasyarab, dan juga hentakan kedua untuk minum. Jadi Nabi Allah Ayyub itu hentakan kaki, dia membersihkan dirinya, dan dia minum itu air, maka sembuhlah penyakitnya. Hadirin sekalian, masyaallah muslimin rahimakumullah, kita pandemi ini kita sudah diperintahkan untuk menjaga 3M, bahkan 5M. Sudah terbiasa kita mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga menjauhi daripada kerumunan. Ini untuk memutus mata rantai daripada COVID. Ini merupakan ikhtiar buat kita, bahkan akan kita diberikan vaksin. Ini merupakan ikhtiar. Nah, hadirin sidang yang berbahagia, kita melihat apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah Ayyub. Jadi yang pertama adalah hentakan kaki. Kita disuruh bergerak. Bergerak apa? Kita harus berolahraga. Tidak diam. Melatih fisik kita agar kuat. Yang kedua adalah kita disuruh bersih-bersih. Kita harus mandi. Minimal sehari 2 kali, pagi dan sore. Ini perintahkan untuk mandi, jaga kebersihan. Dan yang ketiga kita disuruh syarab, disuruh minum. Ya, tidak boleh kurang minum kita. Khususnya minum-minum yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada tema. Kita mencintai Allah. Kalau orang-orang yang sudah mencintai Allah, ini diabadikan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Jadi orang-orang yang betul-betul mencintai Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Orang beriman ini pasti akan mencintai Allah. Apa itu haknya Allah? Kita harus menyembah Allah dan tidak boleh mempersekutukannya. Ini namanya hak Allah, kita harus sembah. Di lain ayat Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan ya Muhammad, jika kau benar-benar mencintai Allah, yuhibbunallah, fattabi'uni
fattabi'uni. Hendaklah kamu mengikuti aku. Siapa yang mengikuti aku? Mengikuti Rasul. Kalau kita sudah mengikuti Rasul, ya habibkumullah, nanti Allah akan mengasihi kita. Wa yaghfir lakum, Allah akan ampuni dosa kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi kalau orang-orang yang sudah mencintai Allah, begitu dia bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau mencintai Allah, orang-orang yang mengingkar atas nikmatnya Allah, ditegaskan di dalam Al-Qur'an, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum darul bawar. Jadi orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Dikasih nikmat tapi dia kufur kepada Allah. Nikmat begitu besar. Apalagi orang-orang muslimin yang tidak mau mengerjakan sholat. Diberikan nikmat yang begitu besar, nikmat hidup, nikmat bernapas, nikmat melihat. Kita lihat saudara-saudara kita ada yang tidak punya mata. Kita lihat saudara kita yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, masih dia taat dan tunduk patuh kepada Allah karena dia mengakui hidup ini adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau orang sudah kufur nikmat, diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia kufur, dia tukar dengan kekufuran, tidak berterima kasih kepada Allah, maka akan azab yang akan datang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita mencintai Allah itu, kita akan betul-betul mengerjakan apa haknya Allah, yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah, barang siapa orang yang menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, mereka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Innal insana ladzalumun kafar. Kebanyakan manusia ini adalah kufur kepada Allah. Kita lihat yang namanya malam dan siang, matahari dan bulan, bintang, hujan turun, bahkan semua tumbuhan yang tumbuh. Ketika air hujan tumbuh berbagai macam tumbuhan, ini merupakan ditundukkan oleh Allah. Bahkan bahtera di lautan dengan tenang dia berjalan. Banyak orang-orang mencari ikan untuk kehidupannya. Ini merupakan ditundukkan oleh Allah semuanya. Oleh dari karena itu hadirin sekalian, marilah dengan tunduknya semua yang ditundukkan oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk tunduk kepada Allah, cinta kepada Allah, kita penuhi hak Allah, kita menyembah Allah, dan kita meninggalkan segala kemusyrikan yang ada di alam dunia ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang terjadi di alam ini, bahkan nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya, semuanya ada di Quran. Tinggal kita membaca, kita mengkaji. Kalau kita kembali kepada Quran, insya Allah negara kita, rumah tangga kita, seluruh apa yang ada di alam dunia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin, nasihat inilah yang selalu diajarkan di dalam Al-Quran. Kisah-kisah. Kalau kita bicara tentang penjara, Nabi Allah Yusuf juga di penjara. Kalau Allah menghancurkan, mendatangkan yang namanya hujan 7 hari 8 malam untuk membinasakan kaum Ad, kaum Samud, dia mati karena kedinginan, semuanya di Quran. Jadi kisah-kisah yang di Quran bisa akan terjadi, bisa kita akan alami kalau kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abashir bi'ibad alladzina yastami'una qalan fayattabi'una ahsan.
li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdi yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa la tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum was'aluhu 'ala an yazidkum wa la yazkurullah.